300-nya dianggap kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi. Diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya eh, nggak lapor. Nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain. Kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding. Akhirnya nggak ngurusin ini. Nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu. Bom waktu buat kepala daerah, buat daerah, pemerintahan. Kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru. Dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat. Karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk apa menampung. Nah, yang lain ya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita eh, garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023 ya, diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Bu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya. Ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN Badan Keuangan Negara tahun 2022 dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050 ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003-2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang.